Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Wah, apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini kalian senantiasa bersemangat dan selalu diberikan kesehatan. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selain tumbuhan, hewan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Cara menyesuaikan diri setiap hewan dapat berbeda-beda. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuannya, jadi tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, ataupun kering. Kemudian yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, apa saja bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan? Ayo simaklah contoh-contoh berikut. Yang pertama, penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Yang pertama, kita akan mengenal hewan buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Kemudian, penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Bebek memiliki paruh pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Selanjutnya, penyesuaian bentuk kaki. Nah, kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang sangat tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Selanjutnya, penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar atau madu yang terletak di dalam bunga. Selanjutnya, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, tentunya kita akan belajar tentang kondisi lingkungan, itu tentu mempengaruhi cara hewan beradaptasi. Nah, hewan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri terhadap pemangsa, yaitu cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Contohnya unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang sangat panas dan kering. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Selanjutnya, beruang kutub yang hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan dari suhu yang sangat dingin. Selanjutnya, cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Selanjutnya, ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk melindungi diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ayo amatilah beberapa hewan yang ada di sekitarmu. Lalu carilah informasi tentang cara hewan tersebut beradaptasi dengan lingkungan dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya akan saya paparkan biar lebih detail, yaitu ciri khusus yang dimiliki oleh beberapa hewan. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar hidupnya di tempat gelap seperti gua. Kelelawar juga mencari makan di malam hari. Nah, kelelawar menemukan mangsanya menggunakan kemampuan ekolokasi. Nah, apa toh itu ekolokasi itu? Ekolokasi adalah kemampuan untuk mengeluarkan gelombang suara ultrasonik yang dapat
dipantulkan kembali oleh benda yang dikenainya sehingga lokasi benda di sekitarnya dapat diketahui. Kemudian ekolokasi dimiliki oleh kelelawar, kemudian lumba-lumba, dan paus. Sayap kelelawar berupa kulit yang sangat tipis membentang antara tulang jari dan tulang lengannya. Pada bagian atas tiap sayapnya terdapat cakar yang berguna untuk mempererat dan merangkak dalam gua, dan ketika tidur pada siang hari dia terbalik. Selanjutnya bebek. Tadi di awal sudah kita singgung. Nah, akan kita detailkan pada slide yang ini. Yang pertama, bebek mencari makan di tempat berlumpur. Kaki berselaput yang berguna untuk berenang dan mudah berjalan di atas lumpur. Kemudian paruhnya berbentuk sudu atau pipih dan lebar untuk mempermudah mencari makan dalam lumpur. Kemudian paruh bebek mempunyai penyaring yang sangat berguna untuk penyaring makanan dari lumpur. Bulu bebek juga dilapisi minyak sehingga tidak dapat atau tidak mudah basah oleh air. Selanjutnya, cecak. Sebagaimana kita kenal cecak yang ada di sekitar kita. Nah, cecak merupakan hewan reptil yang hidup di pohon atau rumah. Kaki berperekat, ciri-cirinya ya, kaki berperekat sehingga cecak tidak mudah jatuh di langit-langit rumah kita. Kemudian mempunyai kemampuan autotomi, yaitu kemampuan cecak untuk memutuskan ekornya pada saat terancam. Kadang di rumah kalian kalau ada cecak kemudian dia terdesak, maka kadang ekornya putus. Itu bukan ekor yang hidup tapi untuk mengelabui musuhnya. Kemudian makanannya serangga kecil, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Selanjutnya unta. Tadi di depan sudah kita singgung. Nah, kita lengkapi dengan ini. Unta menyimpan cadangan air di dalam lambungnya. Unta memiliki punuh untuk cadangan makanan berupa lemak. Kemudian unta memiliki telapak kaki lebih tebal sehingga tidak mudah kepanasan di atas pasir. Kemudian unta memiliki bulu mata yang panjang untuk menghalangi pasir masuk ke dalam mata. Kemudian yang kelima, hidup di gurun yang sangat kering. Selanjutnya bunglon. Bunglon dapat berubah warna kulitnya sesuai tempatnya berada agar tidak dilihat oleh binatang lainnya atau yang kita kenal dengan mimikri. Kemudian landak. Landak memiliki bulu keras di bagian atas tubuhnya menyerupai duri. Jika terdesak akan menggulung dirinya. Selanjutnya cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki banyak tangan yang disebut dengan tantekal. Nah, tantekal ini adalah otot tantekal yang cepat mengerut membuat gerak cumi lebih cepat. Nah, pada saat terdesak cumi akan menyemprotkan tinta untuk mengaburkan pandangan musuhnya. Selanjutnya semut. Semut menyesuaikan diri menggunakan 2 buah antena di kepalanya untuk menyentuh atau membau, merasakan getaran bunyi. Semut juga mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya. Kemudian kata. Nah, hewan berjenis amfibi dan hewan ini yang bisa hidup di air dan di darat. Melindungi diri dengan mimikri atau mimikri ya. Kemudian makanannya serangga kecil. Kemudian mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Selanjutnya burung hantu. Nah, burung hantu ini kepalanya bisa berputar berbalik karena lehernya sangat lentur, bahkan bisa berputar 180 derajat. Kemudian mencari makan pada malam hari, seperti makanannya seperti serangga, tikus, burung kecil, dan ikan. Nah, mencari makan manfaatnya dia memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran. Pupil burung hantu dapat membuka cukup lebar untuk menyerap cahaya pada malam hari yang gelap. Kemudian dari burung unta, burung hantu ya, dapat bagian yang menonjol berbentuk segitiga ini mengarah ke telinga untuk mengarahkan langsung suara ke telinga yang besar. Kemudian mengeluarkan suara untuk menakuti mangsa sambil terbang. Jadi bukan ada hantu ya. Kalau burung hantu memang mencarinya di malam hari. Kemudian bulu halus sehingga saat terbang tidak mengeluarkan suara. Selanjutnya kuda laut. Nah, jenis ikan yang berenang secara vertikal. Ciri-ciri kuda laut ya, berenang secara vertikal, kemudian berkembang biak dengan bertelur. Nah, setelah dibuahi kuda laut jantan, telur disimpan dalam perut kuda laut jantan. Jadi di perut kuda laut jantan ini hingga menetas. Nah, anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran kali ini. Nanti biar lebih jelasnya akan saya taruh link di deskripsi tentang berbagai ciri khusus hewan. Silahkan disimak dan dipahami agar kalian memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.